Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Dwi pada pembelajaran kelas 2 SD. Apa kabar hari ini anak-anak? Bu Dwi harap anak-anakku semuanya kelas 2 sehat semuanya ya. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, senyum ceria, Allahu Akbar. Sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bermain di lingkungan rumah. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bermain di rumah teman, bermain di lingkungan sekolah, dan bermain di tempat wisata. Muatan bahasa Indonesia. Materinya yaitu 1. Membuat pertanyaan sesuai isi teks menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, menjawab pertanyaan sesuai teks bacaan. 3. Menuliskan cerita berdasarkan gambar. 4. Menuliskan ciri-ciri berdasarkan pengamatan. 5. Menceritakan kembali cerita yang sudah dibacakan oleh guru. Sebelum Bu Dwi mulai menjelaskan materi, Bu Dwi ingin bertanya kepada anak-anak, apakah bermain itu? Bermain adalah hal yang sangat disukai anak-anak. Bermain merupakan kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang demi kesenangan. Tetapi anak-anakku perlu diingat ya, bermain itu ada waktunya, tidak terus-menerus. Yang pertama, kita belajar membuat pertanyaan sesuai isi teks menggunakan kata tanya berikut. Apa, siapa, di mana, dan bagaimana. Membuat pertanyaan yang sesuai dengan isi cerita. Kita dapat memperoleh informasi dari sebuah teks cerita. Ketika anak-anak membaca dan memahami isi teks cerita, kita dapat menggali informasi dengan cara membuat pertanyaan. Anak-anak juga dapat membuat pertanyaan sesuai dengan informasi yang ingin anak-anak peroleh. Perhatikan tabel berikut. Kata tanya macamnya yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, berapa. Kata tanya apa, informasi yang ditanyakan yaitu benda, keadaan, atau perbuatan. Kata tanya di mana, informasi yang ditanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Kata tanya kapan, informasi yang ditanyakan waktu kejadian terjadinya sebuah peristiwa. Siapa? Informasi yang ditanyakan yaitu orang atau pelaku. Mengapa? Informasi yang ditanyakan sebab atau alasan sebuah peristiwa. Kata tanya bagaimana? Informasi yang ditanyakan keadaan, cara, atau proses peristiwa terjadi. Kata tanya berapa? Informasi yang ditanyakan yaitu banyak, jumlah, atau satuan. Perhatikan teks berikut. Memetik jambu di rumah Udin. Sebelum anak-anak membuat pertanyaan, anak-anak harus terlebih dahulu membaca dan memahami isi teks bacaan. Bu Dwi beri contoh. Membuat pertanyaan dengan kata tanya apa. Apa yang dilakukan Beni dan teman-teman di rumah Udin?
Kata tanya siapa? Siapa saja yang ikut bermain di rumah Udin? Kata tanya di mana? Di mana Benny dan teman-teman memetik jambu? Kata tanya bagaimana? Bagaimana cara Benny dan teman-teman memetik jambu? Jangan lupa, pada kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Kalimat-kalimat tersebut merupakan contoh pertanyaan sesuai isi teks bacaan. Yang kedua, kita belajar menjawab pertanyaan sesuai isi teks bacaan. Anak-anak, perhatikan kembali teks bacaan berikut. Memetik jambu di rumah Udin. Sebelum anak-anak dapat menjawab pertanyaan, anak-anak harus membaca dan memahami terlebih dahulu isi teks bacaan dengan judul Memetik Jambu di Rumah Udin. Anak-anak setelah itu dapat menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang sudah dibaca. Nomor 1, apa yang dilakukan Benny dan teman-teman? Kita cari jawabannya di teks bacaan. Yang dilakukan Benny dan teman-teman adalah memetik jambu di rumah Udin. Nomor 2, siapa saja yang ikut bermain di rumah Udin? Yang ikut bermain di rumah Udin ada Benny, Lani, Edo, dan Siti. Nomor 3, di mana Benny dan teman-teman memetik jambu? Benny dan teman-teman memetik jambu di rumah Udin, yaitu jambu yang tumbuh di depan rumah Udin. Nomor 4, bagaimana cara Benny dan teman-teman memetik jambu? Udin dengan cara memanjat pohon jambu. Benny memetik jambu dengan menggunakan gala. Sedangkan Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Nomor 5, apa yang digunakan Benny untuk memetik jambu? Yang digunakan Benny untuk memetik jambu yaitu gala. Yang ketiga, kita belajar menuliskan cerita berdasarkan gambar. Langkah yang pertama yaitu mengamati gambar terlebih dahulu. Kita amati apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman. Bagaimana cara mereka memetik jambu? Siapa saja yang memetik jambu di rumah Udin? Setelah kita gali informasi, kita dapat menuliskan cerita berdasarkan gambar. Kita dapat menuliskan cerita berdasarkan gambar memetik jambu di rumah Udin. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Benny dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Benny memetik jambu dengan menggunakan gala. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang gembira. 4, kita belajar menuliskan ciri-ciri berdasarkan pengamatan. Bu Dwi beri contoh, kita akan melakukan pengamatan keragaman benda. Kita siapkan alat dan bahannya. Kita akan mengamati air, gangsing, dan balon. Anak-anak jangan lupa, langkah yang pertama yaitu sediakan alat dan bahan. Amatilah bahan satu persatu
dan catat hasil pengamatanmu. Yang pertama kita amati air. Ciri-cirinya yaitu kita lihat dari bentuknya yaitu sama seperti wadahnya. Jadi apabila air yang tadi ditaruh di gelas bentuknya menyerupai gelas, kita tuang ke dalam botol, bentuk air akan menyerupai botol. Dan ukurannya tetap. Yang kedua, nama benda, gangsing, ciri-ciri benda, bentuk dan ukurannya tetap tidak berubah-ubah. 3. Nama benda, balon yang sudah mengembang dan terisi gas. Ciri-ciri benda, gas yang terdapat dalam balon, bentuk dan ukurannya menyerupai wadahnya. Jadi, bentuk dan ukuran gas yang terdapat dalam balon berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Yang kelima, kita akan belajar menceritakan kembali isi cerita yang sudah dibacakan oleh guru. Langkahnya yaitu yang pertama, simaklah cerita yang dibacakan oleh gurumu. Selanjutnya, catatlah isi cerita yang kamu dengar. Yang pertama, judul. Yang kedua, isi cerita. Anak-anak harus menyimak dengan baik dari awal sampai akhir cerita. Setelah menyimak video pembelajaran, anak-anak dapat mengerjakan lembar kerja yang sudah Bu Dwi berikan. Dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu ya. Selesai belajar, mari kita bersama-sama membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu jaga kesehatan. Anak-anak jangan lupa sering cuci tangan, apabila berpergian selalu memakai masker. Baiklah anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa lagi dengan video pembelajaran kelas 2 berikutnya dengan Bu Dwi. Anak-anak, jangan lupa mengerjakan tugas dari Bu Dwi. Selalu rajin belajar, tetap semangat, rajin beribadah, taat kepada orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.